Ya, saya mau nanya, pembelajarannya apa, kejadiannya apa? Pembelajarannya apa? Kejadiannya? Sujud kepada Adam. Harusnya kalau iblis mengerti ini, dia lihat pembelajarannya atau lihat kejadiannya? Harusnya dia taat aja kan, nggak peduli dengan pembelajaran apapun kan. Nah jadi manusia pun begitu. Nanti kalau Bapak Ibu dapat kejadian, tolong fokusnya bukan pada kejadiannya, bukan pada masalahnya, tapi apa pembelajaran yang Allah kasih. Kalau saya bilang dari 7 itu aja, yang ujung-ujungnya adalah memberikan ketaatan, kan begitu sih. Paham ya? Baik. Karena Allah tadi saya bilang menginginkan kita menjadi kalimatullah, maka langkah yang pertama Allah ambil adalah dia akan mengurus kita sampai tujuan atau keinginannya tercapai. Makanya kalau Bapak Ibu lihat turun ke bawahnya, itu Allah berjanji terus menerus mengurus makhluknya. Berarti sampai dari awal kita lahir sampai nanti kita mati pun, Allah tuh tetap akan ngasih masalah nggak? Dalam rangka apa? Jadi kalau ibu nggak mau punya masalah, sama saja ibu nggak mau sekolah jadi bodoh. Ayo, nanti nggak bisa baca tulis nanti. Paham ini Bapak Ibu? Jadi mungkin nggak manusia itu tidak ada masalah? Mungkin ya? Nggak bisa terlepas dari itu. Nanti ya, baik. Karena Allah memang targetnya supaya manusia itu mengerti pembelajarannya. Oke, sekarang ini saya akan coba turun ke bawah, mengurus terus menerus makhluknya, lalu menandakannya seperti apa? Di surat Al-Baqarah ayat 115. Silakan disilakan. Sebenarnya ini ayat inti di mana semua video itu mulai ya. Dan milik Allah timur dan barat. Milik Allah timur dan barat. Terus kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Baik, saya mau bertanya ya. Kalau pusing selesai nih, berarti nanti lanjutannya nanti ya. Kemanapun engkau menghadap, di situ apa? Wajah Allah. Oke, ini apa? Dinding. Oke, saya ulang lagi ya. Barat. Yaudah, selesai. Itu salah satu contoh, saya akan kupas nanti. Coba ayatnya ulang lagi. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, melihat, di sanalah wajah Allah. Ini apa? Allah. Wajah Allah. Berarti seluruh apapun kita menghadap kemana itu milik Allah. Nanti di workshop apa saya jelasin dulu startnya, pembukaannya, biar ibu nggak pusing. Ya, jadi ilmu itu sampai seperti itu. Bukan hanya sekadar ngomong masalah, bukan hanya sekadar ngomong solusi. Itu tuh sudahlah. Itu menurut saya sudah selesai untuk usia-usia kita ini ya. Harusnya sekarang tuh sudah mulai ke arah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ya, ya. Ada lagi yang iseng. Coba sekali lagi ayatnya. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Milik Allah timur dan barat. Selatan utara milik siapa? Ya, tapi kan Allah kemanapun kamu menghadap. Itu nanti saya detailkan ya setelah workshop ya. Nanti ya. Jadi tenang saja. Ilmu itu banyak. Ya, nggak usah kehabisan stok. Banyak sekali. Cuman saya harus pelan-pelan, nanti takutnya ibu stres bisa jalan-jalan di tengah jalan, kan gitu ya? Makanya saya harus pelan-pelan lewat metode-metode ini tuh mempermudah gitu loh, biar ibu memahami ini. Jadi karena Allah terus-menerus mengurus makhluknya, akhirnya Allah mengatakan kepada makhluknya bahwa tenang saja, kemanapun dimanapun kamu berada, tetap Allah itu akan selalu membimbing, mengawasi dan mengurus kita terus menerus. Itu bahasa umumnya begitu. Paham ya, Bapak ya? Baik. Lalu karena kalau memang kita benar-benar paham bahwa semua kejadian atas izin Allah, dan izin Allah itu bisa terjadi karena keinginan Allah, harusnya ibu itu tidak ada pemikiran untuk menolak semua kejadian yang Allah berikan. Iya, betul. Berarti kalau Bapak Ibu menolak tuh mengenal atau belum mengenal? Belum mengenal. Paham Bapak Ibu ini? Ya.
Oke. Nah, jadi sekarang ayo ujung-ujungnya dengan pemahaman seperti itu, akhirnya secara mau dipaksa tidak dipaksa, kita jadi hormat kepada Allah. Benar nggak? Ya apa lagi yang mau ibu pertanyakan? Bahwa janji Allah pasti benar. Allah mengurus kita. Semua masalah itu ternyata bukan masalah, tapi pembelajaran kepada manusia. Yang membuat ibu jadi masalah karena ibu terjebak di masalahnya. Itu bukan salah Allah. Mungkin karena kita selama ini belum tahu ilmu yang kita selama ini praktekkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Paham Bapak Ibu ini ya? Baik, sekarang supaya ujung-ujungnya, nah ini ya saya mau pas di sini. Ujung-ujungnya kita bisa mulai mudah menerima. Kenapa target pertama saya adalah membuat Bapak Ibu mudah menerima kejadian? Kenapa? Karena harus diterima dulu. Nah, karena langkah awal Bapak Ibu akan mengenal Allah adalah ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Ingat ya, langkah awal ya. Jadi ridho itu adalah langkah awal di mana Bapak Ibu, contoh gini lah. Ibu dulu waktu ingin sekolah atau ingin pergi keluar kota misalnya untuk bekerja dan lain-lain. Yang pertama Bapak Ibu kejar apa? Setelah Ibu dapat misalnya, Mbak, ayo silakan nanti bekerja. Awal bulan ini Mbak langsung kerja misalnya di Jakarta. Berarti yang pertama Bapak Ibu lakukan apa? Menerima judis yang Minta ridho restu orang tua. Kan gitu dulu kan? ya. Maaf Pak, tolong doain saya supaya saya pekerjaan lancar dan nantinya sama ya. Ya, jadi yang pertama ketika Ibu menjalani kehidupan, Ibu sekarang harus belajar bagaimana secepatnya Bapak Ibu bisa ikhlas ridho terhadap ketetapan Allah. Terlepas mungkin dengan alasan berbagai macam alasan. Oke, mari kita lihat. Sebenarnya untuk menerima keadaan atau misalnya mau menerima ridho Allah terhadap ketetapan Allah yang ditetapkan itu harusnya Ibu bisa atau tidak. Surat Al-Qasas ayat 88. Silakan. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Terus Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. apa inti sari dari ayat ini apa? Hah? Apa poin-poin penting di ayat ini apa? Segala keputusan itu berarti apa? Kejadian hasil apapun takdir yang akan menimpa itu menjadi wewenang Allah. Coba apa maksudnya Bu? Nah, terserah Allah, bukan urusan kita. Benar ya? Dan pasti itu tepat. Coba statement ayat terakhirnya apa Mas? Segala keputusan menjadi wewenangnya Terus? dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, artinya itu mau sepusing apapun tetap Bapak Ibu di dalam menjalani proses itu, tetap kembalinya setelah Allah memutuskan, Allah yang bertanggung jawab dan Allah akan mengambil segala urusan yang kita sekarang ini urusi. Betul nggak ya? Ya? Jadi pertanyaan saya, harusnya dari statement ayat ini pun kan Ibu malu kan kalau tetap nggak mau menerima keputusannya. Pertama bukan wewenang kita kan? Nah, maksudnya rasa itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi kalau marah tuh mikir dulu lah, Ibu tuh tahu diri nggak? Gitu. Ya kan itu aja kan? Ya. Tapi kan enggak ada urusan mau wewenang Allah. Ngapain Ibu protes-protes? Kan Ibu bukan pihak yang berwenang kan? Iya. Artinya ini, kejadian yang turunkan siapa? Yang memutuskan? Sudah. Kenapa Ibu ikut-ikutan menjadi seakan-akan Ibu yang memutuskan? Apa ciri-ciri orang yang begitu? Pokoknya. Pokoknya titik. Berarti ya kalau kita ingin dekat kepada Allah harus begitu saja. Karena logika gini, coba saya mau nanya ya. Pas Ibu melihat teh manis ya, meskipun itu satu kesatuan, tapi unsurnya itu berbeda nggak? Tapi kan kelihatannya sama kan? Benar nggak? Ada gula, ada air, ada teh. Tapi kan kalau kita lihat ya teh manis saja kan? Padahal di dalamnya itu bisa berbeda-beda kan? Nah, ini saya kasih gambaran dulu sesuai ayat ini yang 50 ayat 16. Surat Al-Kahf
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lebih dekat daripada urat leher. Jadi Allah itu dekat nggak? Dekat. Tapi kita beda nggak sama Allah? Beda. Tapi dekat nggak? Dekat. Seperti apa? Urat nadi. Sedekat dari urat nadi. Coba gini. Saya ambil air, saya ambil gula, gulanya itu gula batu, Ya. dan saya pakai air panas, saya kocek. Kalau misalnya gula batu itu nggak cair, batu tau batu? Berarti gulanya bisa gabung nggak sama teh dan airnya? Ada bagian yang masih gabung pasti. Ya artinya kalau keras gitu loh, sekeras bisa gabung nggak? Bisa. Supaya bisa gabung harus diapain? Dihancurkan. Dia hancur atau dilembutkan, betul? Iya. Kira-kira kalau orang hatinya keras tuh bisa nggak dekat sama Allah? Nggak bisa. Berarti harus diapa? Dilembutkan. Caranya. Dihancurkan. Dihancurkan, Caranya. dilembutkan hatinya. Biar apa? Biar mudah, tanda kutip ya, menyatu. Meskipun Allah bukan makhluk, Allahu Ahad. Dia tidak sama dengan makhluk di bawahnya. Walam yalid, itu ya, di Al-Ikhlas itu kan. Jadi kalau ingin, tanda kutip ya, bergabung menyatu dengan Allah, harus hatinya dilembutkan, harus dihancurkan. Proses penghancuran ini saya tahu pasti sakit. Tapi kalau terus Bapak Ibu bisa menjalani, insya Allah akan menjadi tanda kutip menyatu. Kalau udah menyatu apa yang terjadi? 8 ayat 17. Melihat Allah. 8 ayat 17. Apa kalau sudah menyatu? Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Kira-kira kalau orang begitu gimana? Jin keluar nggak? Keluar. Nggak usah cucak gitu. Tinggal suruh keluar. Ya, jelas? Paham ya? Nggak usah rupiah sini lah. Pokoknya langsung aja. Ngerti ya? Nah, mau nggak begitu? Ikut workshop berikutnya. Biar bisa mengeluarkan jin. Nggak usah, tujuannya nanti ke sana malah nggak keluar. Baik, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana supaya melebur dengan Allah. Tanda kutip ya, bukan Allah ya. Bagaimana supaya melebur dengan Allah? Dilembutkan. Ya, cara melembutkannya apa? Melembutkan hati. Caranya. Menyadari bahwa keputusan apapun yang Allah putuskan itu adalah wewenang Allah, dan itu pasti yang terbaik dari Allah. Sudah. Baiknya di mana? Tidak tahu. Tapi saya beriman kepada Allah, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tapi kan berat loh. Memang kalau supaya dihancurkan hatinya harus berat. Kalau ringan nanti nggak hancur-hancur. Asal kayak ringan-ringan aja, lah susah nanti hancurnya. Dengan ada Pak Iyo. Makanya pukulannya harus duk. Biar apa? Biar cepat hancur. Tapi nanti tetap Allah angkat, Allah tolong. Allah nggak tinggalin kok. Tenang aja. Apa cirinya? Langsung diturunkan ini ketenangan. Memang masalah belum selesai, tapi saya tenang aja, saya pertolongan. Jadi biasa aja ya. Nah, ini udah jalan aja, Bu. Tenang aja. Hidup cuma sekali, masa dibuat menderita. Apalagi menderitanya sama makhluk. Wow, gila. Ya. Boleh tadi bilang. Ya. Cara melembutkan hati adalah Pertama, benar-benar meyakini di surat 28 ayat 88 ini, yaitu apa caranya? Berarti kita harus mampu menerima terhadap apapun yang Allah putuskan. Kan gitu kan? Target Allah menghancurkan hati kita. Tanda kutip ya, bukan hancurin supaya putus ya. Menghancurkan ego kita, menghancurkan hati kita dengan apa? Beban-beban yang besar. Tapi Allah udah ukur sebesar apapun beban itu, Bapak itu tetap sanggup nggak? Sesuai. Tenang aja. Ustaz, masalah saya berat itu kan dari sisi ibu. Kalau
dari sisi Allah kan ada yang benar sesuai. Kenapa ibu tidak sesuaikan dengan posisinya dengan sangkaan Allah ketimbang sangkaan kita sendiri? Jadi jangan sok tahu seakan-akan masalah itu. Nah, itu kan semua kembali kepada Allah kan. Allah ngasih nanti Allah juga ambil lagi kan. Kenapa? Kalau Allah ngasih pasti Allah diambil lagi. Nah, karena semua milik Allah. Lalu terus kenapa milik Allah? Kenapa itu yang repot? Nah, salah sendiri, makanya dihancurin sama Allah. Jangan kaget nanti Allah hancurin ini. Maksudnya biar blok hilang egonya, nyambung nanti malah berdoa. Jelas ya? Jadi hidup ini tenang-tenang saja ya, Bapak Ibu ya. Kan ibu cari ketenangan kan? Iya. Udah meninggalkan berarti pas. Dari masing Paham, ngerti ya? Karena kita sudah sadar betul bahwa kita bisa menerima ketetapan, kita berada dengan keputusan Allah, maka ikhlas, sabar, taat itu akhirnya jadi hasil, jadi hadiah saja. Ibu tuh udah gak mikirin saya itu sabar enggak, karena dari awal udah selalu mengerti, sudah terbiasa dan ibu tahu oh pembelajarannya sampai harus ke sini larinya, bukan ke masalah selesai. Padahal masalah itu tetap akan Allah selesaikan. Karena kan ujian harus meningkat. Kalau meningkat kan harus selesai dulu ujian yang ini biar meningkat. Coba saya mau nanya, berarti selesainya ujian itu karena keinginan kita terwujud atau karena Allah sudah memberikan gelar sabar kepada orang? Gelar. Diwisuda sama Allah. Jadi targetnya tuh wisuda sabar, bukan selesainya masalah. Berarti Kira-kira ciri kita sudah sudah sabar. lah itu tenang, doanya jadi dikabulkan. Ada niji. Ada ijazahnya. IP-nya 4. Kumlas. Iya, jangan yang 2,2 lah atau masakom 1, itu. Jangan lama gitu dihancurinya tuh, jangan kelamaan itu, cepat meningkat gitu. Ya, karena ini kan masalah hati ya, dengan Allah itu kan yang tahu hati kita masing-masing. Jadi kalau ibu udah ikhlas, iblis juga tidak bisa menggoda, sudah sabar Allah menolong, sudah taat perintah Allah, berarti tidak ada khawatir dan tidak bersedih hati. Ini kan ayatnya tuh di bawah ikhlas, sabar dan taat. Ya udah, coba kalau hidup mau apa kalau begitu? Tinggal berdakwah kan, kasih tahu ke orang yang lagi pusing kan? Iya. Nah sekarang kita dakwah kita masih pusing tuh, gimana mau dakwah? Iya saya juga banyak. Oh, ini saya serius loh, ini maaf ya. Ada jamaah serius mana? Ya siap, udah jangan mau ngomong kota ya, salah saya. Dia curhat sama orang. Ada jamaah itu, dia pikir tuh ustadznya tuh dia belum tahu saya. Pokoknya kata istrinya tuh tiap si dia marah-marah, istrinya ngomong, kamu belum ikut workshop sih, bingung nanti suaminya kan. Jadi tiap marah-marah, kamu tuh belum ikut workshop soalnya, workshop apa gitu kan. Akhirnya dia datanglah ke sekretariat, dia pikir itu saya, padahal dia teman saya sekretariat. Nah dia curhat ke teman saya, Ustaz, aduh saya pusing gitu. Ya teman saya malah balik curhat ya. Terus dia nyari, loh Ustaznya bukan ya, nanti Ustaz dia biasanya sebulan sekali datang, apa saya datang sebulan datang. Akhirnya dia baru sadar, dia tuh katanya, saya tuh nggak bisa Ustaz. Dalam satu komunitas biasanya ngobrol gini ya, kan banyak kan. Dia tuh masih selalu berdebat, maksudnya sama narasumber yang selalu berdebat. Tapi pas dia ikut kajian waktu itu, dia tuh sama sekali nggak berdebat sama sekali. Karena dia bingung kan, kayak pertanyaan-pertanyaan tadi kan. Nah, atau saya kasih gambaran gini ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya lempar itu pun bukan dari pemikiran saya, tapi dari mana? Dari Allah. Nah, Allah menurunkan dari mana? Enggak, lewat mana? Gurunya. 297 Surat Al-Baqarah ayat 97. Makanya ibu nggak bisa jawab, ini kasih tahu. Surat Al-Baqarah ayat 97. Al-Quran itu masuk ke mana? Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Al-Quran Allah. masuk dari hati atau ke akal? Berarti ketika saya lempar pertanyaan dari hati saya, akal ibu berpikir nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah makanya jawabnya harus dari hati, baru nanti bisa nyambung. Itu perlu proses yang lebih. Jadi kalau saya tanya lempar ibu nggak bisa, memang semakin dipikirin semakin nggak kepikiran. Lah kan memang
mau ibu mutar-mutar berpikir nggak akan pernah nyambung. Lo nggak akan ketemu. Jadi saya mau kasih tahu. Jadi ketika ibu saya lempar pertanyaan, ibu akhirnya jadi bingung. Gitu. Makanya ibu semakin mikir, semakin nggak kejawab. Emang begitu. Karena ini bukan tolak ukurnya, bukan hal-hal yang lain. Ngerti nggak? Ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Dan itu ada caranya memang. Kurikulumnya ada. Nih saya buka dulu sebentar ya, biar penasaran nanti. 56 ayat 77 sampai 79. Sebenarnya itu nih workshop keempat dan saya jelaskan itu. Ya Allah ya. 77 sampai 79. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara lauh mahfuz. Saya mau nanya, ini tuh Al-Quran yang kita baca atau bukan? Iya. Coba baca lagi Mas Elva. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara atau lauh mahfuz. Emang Bapak pernah baca Al-Quran yang di lauh mahfuz? Lah ini Al-Quran yang kita baca atau bukan? Bukan. Ini ruhnya. Kan saya kupas di WhatsApp Mas saya detailkan. Terus menyentuhnya kepada siapa? Terus? Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Suci itu apa? Hati. Tapi kalau tafsirannya sekarang wudhu kan bukan, ini jawab rumah. Kalau ruhnya punya kekuatan, makanya kalau ibu baca Al-Quran tiap ayat dijaga kan oleh malaikat. Nah, kekuatannya. Maka kalau rukuh itu kan baca gitu kan, ya nggak apa-apa, tapi kan ada kekuatan juga di dalam hati itu. Kisi-kisi doang ya, nanti ketemu aja di workshop keempat. Oke, kita lanjut. Ada ikhlas, sabar, taat. Ini adalah efek dari ibu mulai ridho terhadap ketetapan yang Allah tetapkan dengan sarana lewat kejadian. Maka diundang tidak diundang pasti Allah akan apa? Menolong semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kenapa harus Allah yang menolong? Karena hanya Allah yang bisa. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu yang pertama ketika punya permasalahan hidup itu sadar hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Makanya karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, layakkan diri kita, gitu kan, agar kita itu layak ditolong oleh Allah. Lah kerjanya pusing, bingung dan lain-lain kan gak layak. Ibu juga tahu itu. Tapi kan itu yang Bapak Ibu selama ini jalani kan, ketika menghadapi suatu masalah kan, pusing, bingung, sedih. Padahal itu yang ditolong Allah kan. Kira-kira Allah tuh mau nolong yang ridho atau yang pusing? Ya sudah, kalau itu yang pusing. Tinggal caranya bagaimana supaya tidak pusing kan? Bagaimana caranya? Tidak usah mikir, menerima, jangan sok tahu. Seakan-akan kejadian ini, kejadian itu, nanti begini begitu kan, gitu kan? Makanya Bapak Ibu disuruh beriman itu biar jangan sok tahu. Paham Bapak Ibu ini? Ya. Maka kalau Allah nolong, setiap permasalahan Allah tolong. Setiap Allah permasalahan Allah tolong. Semua permasalahan Allah tolong. Maka secara nggak sadar ibu akan menuju bahagia dunia dan akhirat. Nabi itu perang, memang karena kemampuannya, pasukannya, atau karena pertolongan Allah. Nah, ikuti Rasul juga karena ditolong Allah. Kok ibu ingin menyelesaikan dengan kemampuan sendiri? Berarti ibu kan ikuti Rasul. Nah, iya kan? Ayo ibu kalau punya masalah biasanya ingin apa? Ingin menyelesaikan dengan kemampuan ibu kan habis karena tidak sesuai. Silakan. Kita mendirikan sultan bagi umat. Betul. Sasaran saya itu kan orang-orang yang mengajari ngaji, guru ngaji dan bayar. Betul. Betul. Mau masjid, kemudian marbot masjid. Betul. Nah, suatu ketika ini kan harapan kita. Iya betul. Terus ada yang mengusulkan bahwa beliau itu sudah sepuh, tapi beliau ini Baca Al-Quran. baca Al-Quran. Tetapi ketika sampai di Mekah dan di Madinah ada salah satu yang tidak bisa melihat. Ya. Nah, kita kan kecewa. Jadi Nah, ibu itu tahu jawabannya. iya, jawabannya tahunya sekarang. Oh. Oke, ini. Saya mau nanya ya.
apapun sedekah yang kita lakukan, intinya tuh harus apa? Jadi diluruskan dulu, terlepas dari orang-orang apapun nanti yang dikasih. Kan gitu harusnya. Luruskan dulu, saya sedekah tuh mau apa? Kan sebenarnya sedekah tuh latihan ikhlas, kan bukan sedekahnya. Jadi itu kuncinya. Jadi nanti Bu Dede, luruskan dulu. Saya tuh mau melakukan ini dengan kesadaran. Saya mau sebagai misalnya anggaplah mengumpulkan orang-orang yang tanda kutip berjihad di jalan Allah, kan gitu ya. Luruskan dulu niatnya. Karena iblis tidak akan terima. Kalau bisa, jangan lagi begitu kan? Begitu kan nantinya kan? Antara iblis yang penting jangan berjalan harusnya. Nah, ibu harus paham ini. Berarti diluruskan. Jadi nanti kalau ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, gitu kan? Berarti sebagai hambatan atau untuk peningkatan kita menjadi ikhlas. Jadi fokusnya ke sana. Pertanyaan kedua, kalau ibu ikhlas, ibu rugi nggak sedekah meskipun tidak sesuai? Kalau kita ikhlas? Enggak. Sudah. Biasa aja. Jangan terjebak saya bilang dengan kejadian, dengan sarana, tapi fokuslah apa pembelajarannya yang Allah berikan saat ini. Ya, pembelajaran cuma 7 ilmu itu, paling gitu. Nanti ya, jadi silakan aja, mau hasilnya apapun nanti, yang penting jangan rugi 2 kali. Udah ngeluarin uang, gara-gara misalnya tiba-tiba orang itu misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya kita kecewa, itu yang jadi masalah. Nanti ya, Bapak Ibu ya. Paham ini? Nah, yang penting itu sekarang ibu harus merasa tidak pernah rugi. Bagaimana caranya? Supaya bapak ibu merasa selalu tidak pernah merasa rugi. Kan yang membuat kita kecewa itu kan rugi. Bagaimana caranya? Supaya kita merasa tidak pernah rugi. Meyakini bahwa sekecil apapun perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah. Coba surat 4 ayat 40 masih Pak. Surat 4 ayat 40. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Terus, Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, jika ada kebajikan sekecil aja zarah, terus niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang jadi besar di besar. sisinya. Kenapa besarnya? Dilipat ganda sekecil apapun. Jadi artinya kita ruginya. Ya, Berarti cirinya orang ikhlas itu apa? tidak rugi. Tidak merasa rugi. Ya udah seneng aja kan, mau dipikir balik ya, mau sesuai ya, mau nggak ya terserah. Yang penting pahala dari Allah tidak akan pernah hilang. Nah yang membuat ibu bapak hilang itu ibu terjebak ke sana. Udah hilang lagi. Kan saya duit keluar, akhirnya pahala zong kan begitu. Hati-hati ya, jangan sampai rugi. Karena memang iblis ini gitu. Jadi banyak orang-orang yang nanti itu banyak menyesal gara-gara nggak dapat pahala. Kenapa? Karena setelah misalnya melakukan, setelah menjadi pahala dihitung terus sama Allah, kita jadi terjebak ke sana. Biarkan kan itu sudah atas izin Allah juga kan. Dan pasti pembelajarannya ibu harus meningkat keikhlasannya. Berarti nanti ya udah plong-plong aja. Semakin plong, semakin cepat bapak ibu akan dilipat gandakan oleh Allah. Lipat gandakan itu terhitung nggak? Ya ada. Berarti pasti pahala saat kejadian itu lebih besar daripada pahala ibu yang standar-standar saja. Maksudnya itu orang diumrohkan memang dia baik dan lain-lain ya. Tapi ini diumrohkan sebaliknya, itu harusnya lebih besar pahalanya. Iya dong. Artinya terima kasih nggak sama orang yang begitu? Terima kasih, Masya Allah. Lipat gandakannya lebih tinggi. Biasanya kalau sudah paham nggak akan lagi ditemui yang begitu, lempang-lempang lagi aja. Lagi kan pembelajarannya cuma begitu. Kalau itu sudah ngerti buat apa lagi kan kalau buat? Berarti yang kemarin saya curhat ke Ustaz salah juga. Ya bukan salah. Belum tahu. Artinya kalian pembelajaran semua. Jadi kan akhirnya mau masalah apa sih? Kok nggak ada masalah? Kok kita aja yang nyari masalah? Kan gitu kan? Iya. Berarti bukan masalahnya, sikap kita aja dalam menerima masalah yang salah. Nah udah salah terus menerimanya, nggak sadar-sadar, ini ya kasihan gitu loh. Ya kan? Banyak kan kejadian kan? Orang masalahnya itu, curhatnya tuh itu aja. Ada jamaah saya, itu curhatnya tuh pokoknya
Soalnya itu doang. Suami saya, ada yang gangguin di toran lah. Itu aja bertahun-tahun. Iya. Ada yang gangguin di toran ya. Hah? Oh, ya, pelabuhan air. Itu aja curhatnya. Toran. Lo nggak tahu toran? Apa itu? Pelabuhan air. Oh, bahasa Jakarta ya. Ini di sini apa? Timur. Ya. Namanya apa di sini? Kalau toran apa? Dan air. Kalau saya toran. Itu makhluk halus. Apa yang kalau? Ganggu makhluk halus. Oh gitu? Oh iya, maksudnya hanya Iya, jadi katanya suaminya diguna-guna, terus air di torennya di doa-doa gitu. Padahal saya ini cek nggak ada itu tadi aja. Sini toron. Ah. Model. Saya lihat nggak ada itu perasaan tadi aja. Paham ya, Pak Bibi ya? Jadi ayo secepatnya, Bapak Ibu, ayolah kita bahagia secepatnya. Hidup cuma sementara. Waktu tidak bisa berputar lagi. Kalau tiap detik sedih lah, terus mau ngapain? Fungsinya Al-Quran itu apa? Kalau ibu masih pusing menghadapi hidup, berarti sama saja Allah menurunkan atau tidak kalau begitu kan? Kalau ibu masih tetap pusing kan? Makanya fungsi Al-Quran itu merubah dari kegelapan menjadi cahaya. Baik, kita masuk ke lembar berikutnya Bapak Ibu. Jangan yang ini dulu, syahadat lewat dulu. Nah, kita masuk ke kegiatan hidup manusia. Ini saya perdalam. Di workshop kedua saya sudah bahas. Cuman ini saya masukkan kode dan kodat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Oke, silakan Mas Irwan. Kita mulai dari kotak yang atas, yaitu Allah menciptakan manusia. Tadi tujuannya yang pertama untuk menjadi apa? Khalifatullah. Sekarang yang 11 ayat 118. Silakan. Apa kata Allah? Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Saya mau nanya, kenapa? Kok Allah tuh tidak menciptakan manusia tuh sama semua atau baik semua? Kenapa? Biar saling mengenal. Hah? Biar saling mengenal. Biar saling mengenal, terus? Nah, yang pertama apa Pak? Supaya Allah bisa membuat pembelajaran dari misalnya jadi sahabat dan jadi wajar nggak orang berbeda-beda? Nah, berarti wajar nggak ada yang baik ada yang jahat? Nah, kalau wajar tuh kenapa ibu pusing sama orang yang jahat? Loh, bukan. Coba Mas, jawab apa baca lagi pelan-pelan. Ya ini harus menyadari dulu lah. Kita nanti jadi bijak ya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, Kalau Allah menghendaki sebenarnya, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. satu aja baik semua udah selesai. Tetapi Bisa nggak? Nah, tapi kenapa Allah nggak mau? Itu tahu. Jadi nanti kalau orang berbeda-beda itu wajar. Tadi nggak boleh terus. Lo kan wajar memang udah kayak gitu, kecuali ibu nggak tahu loh ini ayat ini. Terus lanjut Mas. Jadi beda-beda kan nanti. tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Nah berarti namanya orang beda tuh kira-kira sepakat atau pasti ada perselisihan? Pasti. Berarti meskipun kita cuma keluarga suami dan istri, itu pasti sama atau pasti beda? Beda loh. Kalau beda wajar nggak? Nah kalau wajar kenapa marah? Suami-suami istrinya beda. Kalau sama bu itu kayak itik, ayo kiri. Sama, mau sama itik? Nggak biar ngerti dulu gitu loh. Jadi Ustaz suami saya begini, istri saya memang harus begitu. Kalau sama semua, itu namanya suami semua, nggak ada istrinya. Ayo makin malu kan, makin aneh. Ternyata hidup kita jauh dari normal kan ternyata. Jadi kalau orang beda-beda itu menurut Al-Qurannya pun begitu. Kenapa ibu ingin merubah Al-Quran? Kan
yang sama gitu dalam pemikiran ibu semua, jadi inti. Ustaz, Ya. berarti kalau kita sudah nyoba berbuat baik itu ya, berbuat baik kadang kan orang lain nggak terima, ada yang kritik, Betul, ada yang betul. mengolok-olok. Ya. Nah itu kalau kita misalkan dengan olok-olokannya itu kita sakit hati, berarti kita ya Nah, belum berarti betul. Bapak Ibu nggak percaya ayat ini. Kan semua orang pasti berbeda-beda kan? Padahal tujuan Allah ketika Bapak Ibu tetap berbuat baik dan diolok-olok pun, tujuan Allah apa? Ikhlas. Nah, biar dapat apa? Pahala dilipat. Nah, kalau nggak ada orang begitu Pak, nggak akan dilipat gandakan ya 1/10 aja. Rugi loh Pak. Justru kita tuh butuh orang yang berbeda. Jadi kalau orang beda pendapat, orang beda kelakuan, memang suami istri pun berbeda, ya biarin aja memang harus begitu kok. Karena ayatnya memang seperti itu. Ya. Berarti sampai titik mana kita itu harus selalu menyampaikan. Jadi misal kayak ada teman ya Ustaz. Ya. Kita sudah menyampaikan, kan tadi katanya tugasnya kita cuma menyampaikan. Betul. Tapi dimentahkan lagi. Nah, Ya. kita sudah dari yang halus terus sampai Baik. yang agak Baik. Saya mau nanya, Ibu tuh menyampaikan tuh cari pahala untuk merubah. pahala. Ya udah kalau gitu, sampai kapan pengen pahalanya? Terus. Ya udah biarin aja. Oh, selesai. Cara radikal. Kan aneh ya Ibu ya. Kan tugas Ibu cuma mencari pahala kan dengan menyampaikan itu. Iya. Saya mau nanya kenapa sih Rasul-Rasul capek-capek gitu menyampaikan kepada satu kaum itu untuk apa sih dia itu? Udah nggak dibayar, bener ya nih? Iya. Capek meninggalkan keluarga kan berjihad tuh. Iya. Nabi Nuh, Nabi Daud, semua kan menyampaikan, Nabi Ibrahim kan menyampaikan untuk apa sih dia capek-capek itu untuk apa? Cari pahala. Bukan dari Allah. Iya kan, padahal kaumnya ikut nggak kebanyakan. Iya. Nah terus kenapa dia tetap capek-capek menyampaikan? Cari pahala, karena dia tahu nanti yang dihisap itu pahala bukan solusi. Apa yang pusing dengan solusi? Tapi harus dapat pahala. Jadi Ibu nyampein terus nggak? Dapat pahala nggak kalau gitu? Tapi tetap wajib menyampaikan meskipun. Loh kan memang dan kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Kenapa kita? Saya mau nanya. Berarti kenapa Allah harus buat beda-beda pemikiran manusia itu? Biar ada yang menyampaikan dan ada yang disampaikan. Kalau sama semua Ibu menyampaikan ke siapa? Titik. Berarti wajib ya. Nggak ada workshop nanti. Kok semua udah sama kok? Baru paham ya ini. Lah kalau sama semua Ibu menyampaikan ke siapa? Justru karena perbedaan ini Allah membuka kesempatan. Silakan sampaikan bagi yang masih pusing, masih khawatir, itu sumber pahala kita. Kalau itu bahannya lainnya, tekniknya lain, bukan kayak ceramah begini kan. Saya harus latih soalnya. Kalau experience-nya juga. Iyalah, semua nanti saya latih. Kalau orang nggak merasa itu pakai apa aja, Ya nggak apa-apa, masalah. betul. Terus tapi kita tetap aja terus maksudnya. Ya nggak apa-apa, iya kan. Sampai dia yang tinggal dia merasa masalah atau ibu yang merasa masalah. Udah terus, misalnya dia yang masalah berarti dia kalah gitu. Ya, iya. Biarin aja, Bu. Tahu juga kebahagiaan juga pada diri sendiri bukan pada orang itu kan. Ketika ibu menyampaikan, ibu mulai bahagia. Ketika ibu karena Allah, ibu akan mulai bahagia nanti. Ustaz tanya. Ya. Ini kan ada temen tuh, beliau seorang trainer juga, Hmm. tapi tidak mau menyampaikan dari apa ilmu yang didapat. Ya, nggak Maksudnya apa-apa. gini, enggak maksudnya gini, aduh nanti aku sampaikan ini pasti Allah pasti akan puji aku dengan apa yang disampaikan. Nah, itu jawabnya gimana? Ya nggak apa-apa. Oh benar, nggak begitu. Mau ditingkatkan derajatnya itu. Iya. Akan diuji. Setelah habis selesai sampaikan, akan diuji dengan apa yang baru saja kau Betul. sampaikan. Benar memang bagus, memang betul. Jadi tetap maju terus sampaikan. Harusnya kalau saya jadi dia ya, kita tuh butuh nggak ilmu yang bermanfaat. Butuh. Nah, kalau kamu nggak menyampaikan, dapat nggak pahala dari ilmu bermanfaat? Tanya dulu ke dia. Tapi biasanya orang ngomong butuh, tapi nggak mau menyampaikan ya udah selesai wabil taufiq wal hidayah. Mau gimana lagi? Orang dia juga nggak mau. Tapi harusnya digiring dulu ke sana. Kita benar nggak pas kita mati itu cuma 3 amalan yang hanya terus mengalir ya. Ilmu yang bermanfaat, doa yang soleh sama amal jariah.
Kalau yang butuh harusnya dijalani. Makanya saya kan target saya adalah sekali Bapak Ibu tetap mengaji dengan saya harus menyampaikan, Ibu bisa menyampaikan tadi. Harus begitu ya. Ya, karena goalnya di situ. Paham ya, Bobi ya? Jadi semua orang itu pasti akan berbeda-beda. Tenang saja. Kalau yang marah-marah itu berarti yang nggak ngerti bahwa dalam ayat ini pasti semua orang itu berbeda. Coba ibu nikah sama suami itu karena ibu sama atau beda? Beda. Lah ya. Sudah selesai gitu. Jadi ibu tuh akhirnya makin bijak ya. Oh iya ya. Baik. Lalu turun lagi 16:72 Mas Irwan. Kan tadi Allah mencipta ada 3 poin. Ya, apa kata Allah di surat An-Nahl? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Jadi semua orang akan ada pasangannya, Pak. Kenapa ada? Nah, ayahnya yang nyuruh begitu. Tenang saja, pasti dapat kok. Iya, dari golongan manusia atau jin? Itu ya. Pasangan dari kaum sejenisnya. Awas ya, jangan nikah sama jin ya. Kan banyak yang begitu kan? Jadi nanti pasangannya dari golongan manusia juga. Kalau bule lokal terserah lah itulah ya. Tapi harus dari golongan manusia. Jadi semua orang itu pasti punya pasangan. Karena memang aturannya begitu. Tinggal kita yakin atau tidak di dalam menjalani proses hidup. Paham ya? Kayaknya semakin meningkat deh pemahaman baik. Tenang aja sekarang ya. Baik, tadi sudah dijelaskan. Dengan penciptaan Allah itu berarti Allah pasti janji akan terus-menerus mengurus kita. Apa janji Allah? Mengurus kita itu tentang apa misalnya? Rezeki. Terus apa lagi? Solusi. Terus? Apa? Ayo. Nah, ini Bu lupa. Ini kan dari sisi biasanya. Masalah itu rezeki nggak? Kenapa? Masalah rezeki? Kita yang Itu rezeki kok ditolak. Ayo, bingung kan sekarang masalah rezeki ini. Ketemu dari mana masalah rezeki? karena kita yang minta. Nah, itu juga. Berarti doa dikabulkan nggak, Mas? Dikabulkan. Suaminya cepat nanti belajar ya. Bahaya. Di luar sana orang masih mikir masalah itu bukan rezeki kan? Iya. Harusnya masalah itu rezeki. Akhirnya kita menghargai Allah kan? Iya. Ya sudah, kenapa marah-marah kalau ada masalah? Siapa yang selama ini menganggap masalah itu adalah sesuatu berbeban atau penderitaan? Salah. Karena masalah itu adalah rezeki dari Allah untuk peningkatan derajat keimanan kita dan kita yang minta. Lucu nggak? Kita minta, terus kita tolak, terus maunya apa kata Allah? Ya kan? Benar nggak kita minta saat gimana tuh? Sholat, saat duduk di antara dua sisi. Warfa'ni, angkatlah derajat. Nih saya kasih rezeki. Berupa apa? Masalah. Jadi berbahagialah orang-orang yang punya Masalah. Makanya jangan minta cepat-cepat biar aja Allah yang atur. Atau suka-suka Allah. Mau kapan selesainya, tapi pasti selesai kan? Karena aturan-aturannya begitu. Kalau Bapak Ibu tetap di jalan Allah. Enggak, sebenarnya gini ya, saya mau nanya. Kalau Bapak Ibu udah pengalaman, harusnya menyikapinya itu tenang atau pusing? Nah, kan Ibu dari dulu juga udah pengalaman punya masalah kan? Iya. Nah kan kalau pengalaman artinya sama aja, nanti juga akan selesai, kenapa Ibu pusing? Belum tahu ilmunya kan? Loh enggak, artinya tuh meskipun belum tahu Pak, waktu dari muda pun Bapak Ibu udah mau punya masalah kan? Dan Ibu menjalani akan selesai kan? Iya. Nah terus kenapa dapat masalah pusing lagi? Iya, Bapak tidak dirumuskan. Enggak, pengalaman yang saya tanya itu kan dari
dari dulu udah punya pengalaman di masalah kan? Iya. Artinya tuh beda dong yang pengalaman sama yang tidak pengalaman itu loh wisdom ya. Harusnya kan begitu logikanya. Terlepas nggak ada punya ilmu atau tidak. Artinya kalau pengalaman kan nggak pusing lagi artinya. Beda antara orang yang baru belajar nyetir mobil sama yang sudah bisa. Beda nggak? Lebih tenang yang mana? Ibu sekarang dapat masalah itu dari dulu. Berarti kan pengalaman ibu tuh expert semua ini. Kalau nggak masalah. Itu soalnya selesai dengan pusing dulu. Jadi itu dengan Ini bagus. Harusnya kalau saya, ibu tuh evaluasi introspeksi diri. Pusing selesai, tenang juga selesai. Nah itu gitu loh. Nah kan simpel sebenarnya, nggak perlu ilmu itu. Nah kan maksudnya ibu pusing tetap ibu pasti selesai. Nggak pusing pun selesai. Kenapa pilih yang pusing terus gitu loh? Ini yang aneh itu siapa? Masalahnya tuh kitanya. Ya kan kitanya yang aneh. Kan ibu pengalaman semua ini semua, termasuk saya pun ya alumni bermasalah semua kan. Kenapa setiap Allah ngasih masalah itu ibu pusing lagi, padahal ibu tahu bahwa nanti pun akan selesai. Terlepas kita punya ilmu atau nggak punya ilmu lah, soalnya dia kan ibu udah pengalaman semua kan. Ya saya ngerti nomor saya guru. Oke ngerti ya? Baik. Lanjut turun ke bawah. Nah sekarang saya mau bahas kode dan kode. Silakan teman-teman baca dulu surat 8 ayat 53. Saya ingin tahu nih menjelaskannya bagaimana ibu dengan ayat ini. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Baik. Sungguh Allah mendengar, Maha mengetahui. Kode itu apa? Ketetapan apa? Ketetapan Allah apa? Kode? Ketetapan lagi? Coba, kami ini nanti saya bahas lagi. Makanya ini diperdalam di workshop 3. Workshop itu kan cuma pembelajarannya yang cuma dalam kan. Kodo dan koda. Kodo itu apa? Ketetapan. Koda juga ketetapan. Maksudnya ketetapan apa ini? Kodo itu apa? Ketetapan apa? Hah? Ketetapan itu apa namanya? Ketetapan itu? Enggak, ketetapan itu bisa diubahkan. Ketetapan. Nah, jadi ketetapan kodo itu apa? Ini modal loh Bu, modal ibu menjalani hidup loh. Kalau ibu nggak tahu kodo dan kodar itu ini. Kodo apa kodo? Puasa. Ayo. Iya, coba apa? Bebas salah juga nggak apa-apa. Saya ingin tahu aja sejauh mana sih ibu tuh ngerti gitu. Jadi kodo itu apa? Iya, ketetapan itu sama dengan apa? Tetap itu apa tetap tuh? Tidak bisa dirubah. Makanya saya punya kodo itu apa? Takdir. Oh, dengan doa. Makin bingung kan? Makanya sebenarnya jangan lihat di Google. Saya ngajari langsung ini, kalau nggak repotin. Nggak nanti jadi bingung, karena takutnya kalau ibu nggak ngerti ini nanti jadi Jabariyah Qadariyah nanti. Nah, Jabariyah itu ya udahlah saya nggak usah kerja, yang penting rezeki udah datang sendiri. Ada yang begitu kan? Allah tuh nggak ikut campur, saya hanya berikhtiar seperti ada yang begitu juga. Ini saya mau luruskan dengan pemahaman kodo dan kodar. Kodo dan kodar itu ada nggak di rukun iman? Nah, terus ibu selama ini gimana? Ya karena memang ini hakikat ya, kalau pada dalam itu jarang yang menjelaskan. Tapi saya harus menjelaskan ini, kalau nggak nanti bisa salah soalnya. Ya, bunuh diri itu takdir bukan? Oh, itu tahu. Masukinnya gimana tuh? bunuh diri. Takdir bukan? Nah iya makanya kan pada bingung kan?
Lah ini kalau ibu nggak ngerti kodo dan koda nanti pusing dengan di situ. Makanya saya mau kupas ini biar bapak ibu paham. Karena ini kan nanti bagaimana ibu menjalani hidup ke depannya kan? Apakah ini adalah kodo atau ini koda? Nah itu harus ibu mengerti. Jadi kodo itu apa? Ketetapan sebelum terjadi. Apa ketetapan sebelum terjadi apa? Ketetapan sebelum Apa yang ketetapan yang sampai sekarang belum terjadi apa? Kiamat. Mati. Nabi Isa turun akan muncul nggak? Sudah terjadi belum? Belum. Dajjal turun. Belum. Nah, saya mau nanya, ibu mau meraung-raung nangis bu, supaya Dajjal tidak turun bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ya sudah. Karena itu sudah ditetapkan. Ibu harus mengerti dulu ini ya. Jadi kodo itu apa? Ketetapan yang belum Ketetapan sebelum terjadi. Paham ini? Apa? Sebelum Allah tetapkan, sebelum kita muncul itu apa? 76 ayat 2. Coba perhatikan. Bapak harus ngerti ini. Bisa harus pelan-pelan. Ini panjang di sini soalnya. 76 ayat 2. Coba ibu ngerti kan ini? Apa ketetapan Allah sebelum terjadi? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Apa? Kodonya apa? makan. Coba sekali lagi Mas. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang Ini bercampur. manusianya udah ada belum? Belum. Berarti sudah ditetapkan nggak? Nah, selain Allah menetapkan manusia itu akan muncul, terus ketetapannya apa lagi? Yang kami hendak mengujinya. Nah, berarti Allah akan ngasih apa lagi kepada manusia itu? Ujian. Berarti ujian itu ketetapan atau tidak? Terus ibu nggak mau diuji, berarti melawan ketetapan nggak? Iya. Kalau bisa saya nggak punya masalah. Tuh. Jadi setiap manusia itu pasti punya masalah nggak? Pasti. Karena sudah menjadi ketetapannya. Terus ibu nggak mau punya masalah ya, sakit lah dilawan, Allah dilawan. Itu seperti ini. Jadi jadi manusia punya masalah itu memang ketetapannya sudah nggak apa-apa, memang harus begitu. Tinggal ada yang mengikuti ketetapan, ada yang ngeyel tidak mau mengikuti. Tapi tidak mengikuti pun akan tetap mengikuti nggak ujung-ujungnya? Iya. Dipaksa, dihancurkan, dia melebur. Apalagi ketetapan, coba 11 ayat 6.